كل نفس ذائقة الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kami muliakan Bapak Haji Bayu, sahabat kami, sahabat karena Allah, dan keluarga besar Pama yang ada di Badan. Semuanya pertemuan kita hari ini adalah semata-mata karena Allah. Allahu Akbar. Di awal pertemuan ini saya nggak kebayang kalau sampai ke sini. Tapi inilah berkah silaturahim hubungan kami dengan beliau sejak lama, hampir kurang lebih 20 tahun yang silam, waktu beliau awal merintis Tabalong, kembali ke Tabalong lagi, baru dia ke sini. Rupanya ini qadarallahnya kita bertemu di sini semata-mata karena Allah. Inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah, bahwa nanti pada hari kiamat ada 7 golongan manusia yang semua orang kepanasan, resah, gelisah, kehausan, waktu di padang mahsyar yang menegangkan. Tapi ada 7 golongan yang mendapat naungan di hadirat Allah. Di antaranya warajulani tahabba billahi yatama alaihi wa tabarraka alaihi. Orang yang bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Ini di antara satu golongan dari 7 golongan yang mendapat naungan di hadirat Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita subuh ini adalah pertemuan karena Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir subuh ini termasuk daripada golongan yang mendapat naungan nanti pada masyarakat di hadirat Allah. Amin. Tanpa terasa Ramadan terus berjalan. Sudah hari yang keberapa Bapak? Hari yang ke-8 terus berjalan. Tinggal hanya beberapa waktu lagi. Ayo mari kita manfaatkan Ramadan yang penuh berkah ini dengan memperbanyak amal. Ramadan dijanjikan, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subbidatis syayatin. Bila tiba datangnya Ramadan, maka Allah membuka pintu-pintu surga seluas-luasnya kepada siapa saja. Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya kepada siapa saja. Dan Allah membelenggu syaitan. Nah, apa makna keterangan hadis ini? Surga terbuka, neraka tertutup, syaitan terbelenggu. Apa benar syaitan terikat di bulan Ramadan? Tidak. Syaitan malah menjadi-jadi di bulan Ramadan. Akan tetapi makna syaitan terbelenggu di sini bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang memusnahkan amal ibadah, menghidupkan Ramadan dengan sungguh-sungguh karena Allah, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, membedakan Ramadan dengan bulan yang lain. Jangan sama saja bulan-bulan yang lain dengan Ramadan, jangan sama, beda. Maka dia isi Ramadan memperbanyak amal, dia berpuasa, dia beribadah, dia berzikir, dia bertakarrub kepada Allah. Inilah syaitan terbelenggu. Bagi orang yang nggak puasa, bagi orang yang ibadah, setannya merajalela. Bapak, syaitan di mana letaknya, Pak? Di kuburan, di pohon besar,
di jembatan Ancol? Enggak. Setan, betul kata Pak Bawi, letaknya dalam diri kita. Musuh yang paling dahsyat di dalam diri sendiri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu mewaswasi, membisik-bisikkan, membujuk manusia untuk lalai dari Allah, untuk mengingat Allah, untuk melupakan Allah, bahkan melanggar perintah Allah. Di mana? Dalam hati. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati kita ini dihuni oleh dua pasukan sesuai dengan petunjuk Allah Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan potensi kepada manusia, kecenderungan berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan. Kami beritahu ini adalah kekuatannya nafsu dan syaitan ada dalam diri. Kecenderungan untuk berbuat taat, amal, ibadah, iman, takwa, dan malaikat. Nah, dua ini bertempur menguasai diri ini. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, para jamaah sekalian, di mana berada juga yang menyaksikan acara ini. Ketika subuh saja, azan telah tiba. Salatu khairun minan naum. Maka muncul dua kekuatan. Kata malaikat, ayo segera bangun. Subuh menghadap kepada Allah. Salat subuh itu dahsyat pahalanya. Jangankan salat subuhnya, antara azan dan qamat, salat sunat 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia isinya. Lebih-lebih salat subuhnya. Ayo menghadap Allah. Ini bisikan malaikat. Tapi kata syaitan, nanti saja, masih azan, belum qamat, tidur dulu. Ada nggak kayak gini Bapak? Ada. Nah, kita ikut yang mana? Mau membela syaitan apa mau membela malaikat? Ketika kita bangun bersegera, kita menghadap kepada Allah, ambil air wudhu, menghadap kepada Allah, salat di rumah, atau lebih afdal di masjid seperti ini, lebih besar pahalanya. Lalu kita mendekati kepada Allah, maka syaitannya kalah, malaikat yang menang. Tapi ketika terlihat nanti aja, gampang aja, akhirnya bangunnya kesiangan, siapa yang menang? Syaitan. Pertempuran dalam diri. Makanya ketika terjadi perang Badar Kubra, umat Islam 313 puasa, lapar, haus, senjata seadanya. Islam diserang dengan ribuan tentara kafir Quraisy dengan senjata yang lengkap, yang canggih, yang enggak puasa. Kita menang. Kenapa? Setelah kita menang, apa kata Nabi? Raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar. Kita baru selesai perang yang kecil. Bayangkan, puasa, lapar, haus, dahaga, tentara sedikit menghadapi orang banyak, kecil kata Rasulullah. Ada jihad yang lebih besar dari ini. Sahabat bertanya, Rasul, jihad apa itu? Kata Nabi, jihadun nafs, jihad untuk menundukkan nafsu kita untuk tunduk kepada Allah. Nah, inilah bulan Ramadan, adalah bulan riyadhah, bulan latihan untuk mengalahkan nafsu kita, menundukkan nafsu kita untuk tunduk kepada Allah. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Rabb-nya, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, takut melanggar perintah-perintah Allah, takut melanggar larangan-larangan Allah, takut meninggalkan perintah Allah, dia sholat, dia beramal, dia beribadah, tinggalkan maksiat karena ketakutan kepada Allah, mengendalikan, mengalahkan nafsunya. Yang nafsu namanya wa maubarri'un nafsi inna nafsal ammaratun bisu, yang namanya nafsu mengajak kepada maksiat, yang begitu, yang begini, yang kesenangan untuk melupakan Allah, dia tundukkan kepada Allah. Fa indal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempatnya. Syaitan terbelenggu bagi orang yang berpuasa, yang mengendalikan dirinya. Bagi orang yang mengisi Ramadan dengan amal ibadah, terbuka pintu surga, tertutup neraka.
Maka itu kata Nabi, di antara kedahsyatan Ramadan, naumus sha'ibi ibadah. Orang puasa itu tidurnya saja dinilai ibadah. Tapi jangan salah paham. Kalau begitu gue tidur terus nggak benar, nggak kerjakan ibadah. Tidur di sini artinya istirahat sesaat. Untuk apa? Untuk niatnya biar malam hari bisa sholat tarawih yang nyaman, malam harinya bisa tahajud. Orang menyebutnya qailullah, tidur untuk malam ibadah. Walaupun hanya beberapa waktu, beberapa saat, kalau itu tidak mengganggu pekerjaan kita. Tidur daripada kita ngobrol yang maksiat, lebih baik tidur. Cuma ada waktunya. Jangan mentang-mentang tidur ibadah, tidur terus. Gak benar, salat ketinggalan. Wasamtuhu tasbihu. Diamnya orang yang puasa, gak banyak bicara, gak banyak ngomong, gak banyak apa-apa, diam. Menjaga daripada perkataan yang maksiat, dinilai tasbih. Lebih-lebih hatinya berzikir Allah, Allah. Wa amaluhu mudha'afun. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah, berlipat-berlipat. Melaksanakan yang fardu di bulan Ramadan seperti salat subuh saat ini, maka fadilahnya sama dengan 70 yang fardu di bulan lain. Allahu Akbar. Kita hadir di sini nuntut ilmu. Untuk ilmu ini fardu ain. Duduk nuntut ilmu di bulan lain seperti kajian semacam ini, khairun min alfi raka'atin. Kita dapat pahala lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Dan di Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Makanya kenapa kami tertarik untuk diundang Pak Bayu ke sini, gak ada lain, kami ingin ngaji di sini, bukan untuk mengajar, untuk silaturahim dengan jamaah. Walaupun waktu kita terbatas, tapi yakin kami sudah kenal persamaannya. Ada waktunya untuk kerja, ada waktunya untuk ibadah, ada waktunya untuk ngaji. Dahsyat. Pak Ma di mana-mana diakui luar biasa. Selain dia bekerja untuk menambang, untuk kemaslahatan, tapi juga berbagi untuk umat. Inilah luar biasa. Jadikan kerjaan kita jadi ibadah. Mengajak yang sunnah sama dengan yang fardu di bulan lain. Apakah kita kerja di tambang dan ibadah? Ibadah. Lebih-lebih di bulan Ramadan kita menambang, kita berusaha, dan kita mampu untuk menahan diri untuk puasa sampai kita dikira, oh lipat ganda pahalanya. Kerja ini ibadah. Amal dilipat gandakan. Makanya jangan, walaupun kita di pekerjaan, jangan lupakan kalau ada waktu baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dilipat gandakan pahalanya. Baca salawat, dilipat gandakan pahalanya. Baca zikir, semua kebaikan, bersedekah, semua kebaikan di Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil debu pun kau berbuat kebaikan, Allah akan lihatkan kebaikan ini. Jangan-jangan dengan kita memperbanyak amal ibadah Ramadan ini, diperlebur dosa kita, membuka surga, benteng dari api neraka. Apalagi kata Rasulullah, wa du'a'uhu mustajab. Orang puasa doanya diijabah. Lebih-lebih ketika menjelang berbuka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa. Doa ini sebenarnya Rasulullah baca bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setiap waktu. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Apa doanya? Kita semua pasti hafal. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dahsyat Bang Jamaah. Kalau kita hayati ini luar biasa. Ini doa Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, penyataan tauhid. Aku bersaksi tiada Tuhan yang kusembah hanya Allah, yang kuibadati hanya Allah, yang kutuju hanya Allah. Apapun yang aku kerjakan mencari ridha Allah. Astaghfirullah, aku mohon pengampunan dari dosa-dosa ya Rabb. As'aluka ridhaka wal jannah, hamba hanya berharap ridhamu. Enggak perlu ridha makhluk. Sealaman orang membenci, tak apa, asal kau ridha kepadaku ya Allah. Apa artinya sealaman orang sayang tapi engkau murka kepadaku? Suatu hari Nabi Musa pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba ini orang yang engkau ridhoi. Apa kata Allah? Hai Musa, ridhaku itu terletak di mana nafsumu tidak senang. Yang namanya nafsu ini Bapak Ibu semuanya kepingin nyaman, dipuji orang senang, tapi dicaci maki orang enggak senang, sakit enggak senang, dapat cobaan ujian enggak senang. Sadar kita bahwa cobaan ujian hakikatnya datang dari mana? Dari Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat cobaan, dapat ujian, apapun bentuknya, apapun problemnya, orang beriman mengembalikannya dari Allah. Maka hati kita tenang. Kalau kita memandang cobaan dari si A, si B, si C, sebab ini gelisah hati kita. Tapi kalau dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, kuserahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapat salawat dari Allah. Orang yang dapat salawat dari Allah, yang dapat cobaan, dapat ujian, dia ridha menerimanya. Nah, ketika kita dapat cobaan, ujian, nafsu kita nggak senang, kita ridha ini darimu ya Rabb. Maka sering-seringlah membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini amalan yang ketika nanti di padang dalam kubur kita akan mudah menjawab pertanyaan. Kata mereka, kita sudah mengamalkan raditu billahi rabba, aku reda, Rabbu Allah, reda dengan aturan Allah, reda dengan ketentuan Allah. Lalu kita reda, ikhlas menerimanya. Maka aku ridha kepadamu, kata Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha kepada Allah. Jika kita ingin ridha Allah, lapangkan dada kita menerima cobaan, ikhlas berbaik sangka, tentu ada hikmahnya. Cobaan ujian pembersih dosa, cobaan ujian peninggi derajat, termasuk puasa Ramadan, ujian kita pembersihan dosa. As'aluka ridhaka wal jannah. Otomatis kalau Allah reda dapat surga. Surga bukan hanya di akhirat, surga itu ada di dunia apa? Ketenangan, ketentraman, kedamaian hati dengan Allah. Surga ada di dunia. Sering-sering ngadakan majlis zikir, majlis ilmu semacam ini taman-taman surga. Siapa ingin dapat surga di akhirat, maka sering-seringlah kumpul di taman surga di dunia seperti ini. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan kami berpaling murkamu dan azab api neraka-Mu. Barangkali dah 20 menit Bapak Ibu. Ini saja dahulu kajian kita ala kadarnya. Subuh yang berkah ini, mari kita bersama-sama sekali lagi manfaatkan waktu Ramadan. Kita tidak tahu apakah Ramadan akan datang, kita akan temui lagi. Ramadan ini curahan rahmat Allah melimpah. Ramadan ini turun ampunan sebesar apapun dosa-dosa, masa kita tobat minta ampun kepada Allah, Allah sucikan dari dosa. Ramadan ini benteng dari api neraka. Sebagai akhir kami ngutip satu hadis Nabi. Kata Nabi, syahrul Ramadan
syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Bulan Ramadan 1 bulan yang siang harinya dipardukan puasa. Siapa yang puasanya karena Allah, mengharap ridha Allah, menahan lapar dahaga, bahkan kerja pun dia puasa. Oh, luar biasa, dahsyat. Insyaallah berlipat-lipat pahalanya. Haus di bulan Ramadan, sangat hausnya, pahalanya berlipat. Capek puasanya, berlebur dosa. Dan malam harinya dia tidak tinggalkan. Setelah sholat 5 waktu, sholat isya, dia tetap sholat taraweh. Walaupun kecapeannya, silakan taraweh mau 8 rakaat tambah witir 3, bagus. Mau 20 rakaat tambah witir 3, bagus. Yang salah yang nggak sholat. Gak perlu kita bedakan. Yang mau pakai kunut silahkan, tidak pakai kunut silahkan, yang pakai usadi silahkan, tidak usadi silahkan, yang baca bismillahnya dijahatkan silahkan, yang tidak dijahatkan alhamdulillah silahkan. Semuanya ada dalilnya, semuanya benar. Ayo jangan kita berbincang besar ikhtilaf ini. Semuanya ada. Yang penting kita menghadap kepada Allah. Ini rahmat sebenarnya. Maka malam hanya dia sholat tarawih, lalu bisa amal ibadah, maka sebulan penuh dia keluar dari Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir. Ini saja dulu yang dapat kami sampaikan karena mengingat waktu, banyak tugas-tugas kita yang lain. Walaupun ta'lim kita sedih, salah mudah-mudahan berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna